Ingat warai, jangan lupa like dan subscribe, komen channel ini. Thank you. Di era terkini, pemanfaatan media sosial berkembang dengan luar biasa. Media sosial mengizinkan semua orang dapat bertukar informasi dan berita dengan cepat. Penggunaan media sosial cenderung konsumtif oleh masyarakat di Indonesia. Informasi yang benar yang salah campur aduk sehingga membuat bingung para penerimanya. Keberadaan internet sebagai media online membuat informasi menjadi campur aduk yang sulit untuk terverifikasi benar atau tidaknya berita tersebut. Terlebih keadaan internet semakin cepat, dalam hitungan detik suatu peristiwa bisa langsung tersebar dan diakses oleh semua pengguna internet. Media internet sekarang banyak digunakan oleh orang-orang tidak memandang batasan umur, tempat, dan usia. Namun, banyak orang-orang menggunakan media sosial untuk menyebar kebencian, provokasi, dan hoax. Sebagaimana kita tahu, hoax adalah informasi yang direkayasa untuk menutupi informasi sebenarnya. Arti hoax yang adalah tren kata-kata saat ini, informasi yang tidak diverifikasi dahulu. Ada beberapa langkah sederhana yang bisa membantu dalam mengidentifikasi antara berita hoax dan berita asli. Berikut penjelasannya. Yang pertama, hati-hati dengan berita provokatif. Biasanya berita provokatif itu terlihat dari judulnya. Nah, apabila kita menjumpai berita-berita seperti ini, sebaiknya kita mencari referensi berupa berita serupa atau berita-berita yang hampir mirip dan hampir sama. Kemudian membandingkannya apakah isinya sama atau berbeda. Dengan demikian, setidaknya Anda sebagai pembaca dan penonton bisa memperoleh kesimpulan yang lebih berimbang. Yang kedua adalah cermati alamat situs. Untuk informasi yang diperoleh melalui internet, lihatlah apakah website tersebut atau link yang tertera adalah alamat-alamat yang jelas. Mungkin tercatat di salah satunya di Dewan Pers, seperti berita Kompas, berita Tempo, dan sebagainya. Ada ribuan situs Indonesia yang mengklaim sebagai portal berita. Nah, ada beberapa portal berita yang sangat direkomendasi dan sudah terverifikasi berita resminya. Artinya setidaknya kita mendapat informasi dari link-link resmi. Kemudian ketiga itu periksalah faktanya. Fakta yang dimaksud adalah berita dan video yang kamu terima berasal dari mana sumbernya. Apakah dari sumber yang terpercaya, atau dari institusi resmi, atau dari kantor, dari teman-teman yang dapat dipercaya. Apabila informasi berasal dari bagian ormas atau politik atau dan sebagainya, perhatikan keberimbangan sumber berita. Jika hanya ada satu sumber, pembaca tidak bisa mendapatkan gambaran yang utuh. Hal ini perlu diamati perbedaan antara berita yang dibuat berdasarkan fakta dan opini. Fakta adalah peristiwa yang terjadi dengan kesaksian dan bukti. Sementara opini adalah pendapat dan kesan dari penulis berita sehingga memiliki cenderungan untuk bersifat subjektif. Nah, keempat adalah cek keaslian foto. Nah, dari foto biasanya memunculkan berbagai macam asumsi-asumsi. Nah, di era teknologi saat ini bukan hanya berupa teks yang dapat dimanipulasi, foto pun bisa dibuat palsu dengan cara diedit untuk memprovokasi pembaca. Cara untuk mengecek keaslian foto bisa dengan memanfaatkan mesin pencarian Google, yakni dengan melakukan drag dan drop ke kolom pencarian Google Image. Hasil pencarian akan menyajikan gambar-gambar serupa yang terdapat di internet bagaimana untuk bisa dibandingkan apakah keaslian foto dapat dipertanggungjawabkan. Kelima, ikut serta grup diskusi anti hoax. Banyak media-media sosial yang anti terhadap hoax. Banyak juga diskusi-diskusi yang saling memverifikasi diskusi tentang hoax berita terkini agar tidak terjadi miskomunikasi dan termakan hoax sehingga ujaran-ujaran kebencian, provokasi itu bisa dihindari. Nah, beberapa cara ini mungkin cara yang dapat kita gunakan untuk memverifikasi berita tersebut adalah hoax atau bukan. Apabila menjumpai berita hoax, diingatkan kepada kalian semua agar tidak mudah dan tidak segera men-share sebelum memverifikasi berita tersebut. Kamu juga bisa dapat mengadukan konten-konten negatif ke kementerian, ke polisi apabila terdapat hal-hal yang menurut hukum tidak sesuai dan melanggar hukum. Terima kasih sudah menonton video ini. Selamat menyaksikan channel saya.
dan dukung terus agar channel ini dapat bisa menjadi salah satu alternatif melawan hoax. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labibun.